Perkenalkan, nama saya Ngungut, NPM saya 1840102071. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur mikroskop Excel. Di sini ada A, B, C, D, E dan seterusnya, itu adalah kolom, sedangkan 1, 2, 3 dan seterusnya adalah baris. Kita ke file. Nah, new berfungsi untuk mengubah Excel baru. Nah, sedangkan open berfungsi untuk membuka suatu Excel yang sebelumnya kita gunakan. Nah, di sini ada save berfungsi untuk menyimpan file yang sedang kita kerjakan. Nah, kita kembali ke sheet. Sheet adalah lembar kerja, bisa juga kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya saya tulis di sini merah. Kemudian sini ada cat. Cat berfungsi menyalin tetapi dengan cara memindahkan. Di sini ada paste. Paste berfungsi memindahkan atau menyalin. Tapi kita menggunakan cat, maka dia akan berpindah. Kita klik. Nah, ini dia sudah pindah. Kemudian di sini ada copy. Copy untuk menyalin tetapi tidak memindahkan. Beda dengan cat tadi. Nah, di sini sudah tersalin. Kemudian di sini adalah size-nya. Kita bisa merubah size dari tulisannya. Misalkan saya ketik, nah di sini. Nah, kemudian di sini adalah ukuran dari tulisannya. Ukuran dari tulisannya saya hapus, saya rubah, beri 15, klik, maka angkanya, hurufnya berubah menjadi besar. Nah, di sini untuk mempertebalkan tulisan. Nah, di sampingnya I itu untuk memerengkan tulisan. Ketika kita klik, nah, maka merahnya miring. Kemudian U untuk memberi garis bawah pada tulisan. Ketika kita klik, maka ada garis bawah. Nah, di sini memberikan garis pada tiap-tiap tabel. Nah, di sini. Kemudian ini merubah warna kolom dari yang sedang kita kerjakan. Ketika kita klik, maka kolomnya akan berubah warna menjadi kuning. Nah, kemudian yang ini merupakan warna tulisan. Ketika kita klik, maka tulisannya berubah menjadi warna merah. Nah, di sini untuk merubah angka menjadi huruf, maksudnya menjadi besar. Nah, di sini merubah hurufnya menjadi huruf kecil. Ketika kita klik, maka hurufnya akan berubah menjadi kecil. Nah, di sini paragrafnya. Di sini kita menulis akan berada pada bagian atas. Nah, sedangkan di sini bagian tengah.
kita menulis ke bagian tengah. Sedangkan ini bagian bawahnya. Di sini full ke bagian kiri. Kita klik. Nah, di sini full ke bagian tengah, deretan tengah. Di sini full ke bagian deretan kanan. Kita klik. Nah, kemudian di sini adalah petunjuk untuk merubah dari kanan ke kiri tulisannya. Nah, kemudian di sampingnya sebaliknya, dari kiri ke kanan. Nah, di sini tabel kita buka. Di sini terdapat berbagai macam variasi dari tabel. Terserah kita mau pilih yang mana. Nah, di sini untuk merubah warna kolom tadi. Apa yang kita pilih maka warnanya akan berubah. Tulisannya juga. Kemudian yang ini untuk menambah kolom. Ketika kita kekurangan kolom maka kita bisa menambahnya lewat sini. Kemudian yang ini untuk menghapus kolom yang tidak kita gunakan. Nah, kemudian kita ke insert. Sini tabel, untuk memberi tabel ke setiap yang kita kerjakan. Kemudian ada features. Features berfungsi untuk menampilkan gambar. Kemudian online features itu mengambil gambar dari internet. Kemudian ada space, itu mengubah beberapa data. Nah, misalkan di sini ada data, kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Lalu kita pilih di sini diagram. Nah, di sini ada tertampil diagram. Kita pilih yang mana. Nah, sudah terpilih. Inilah hasil dari data tadi. Nah, kemudian kita ke sini untuk merubah diagram tadi. Nah, kalau saya pilih yang ini, tekan OK. Nah, inilah hasilnya. Kemudian rumus-rumus Microsoft Excel. Yang pertama, sum. Sum berfungsi menjumlahkan suatu angka sama dengan sum dalam kurung. Terserah kita mau masukin angka yang mana. Saya mulai dari 5, 3, 8, 2, 0, 2, 4, 6. Nah, jumlahnya 30. Sekarang min. Min berfungsi untuk mencari angka yang terkecil. Ini mencari angka yang terkecil. Sama dengan min dalam kurung. Terserah kita mau masukin dari mana angkanya. Kalau saya mulai dari 7, 4, 3, 6, 9, 4, 7. Nah, hasilnya 3. Kenapa? Karena angka 3 yang paling terkecil. Kemudian max. Max berfungsi untuk mencari angka yang paling terbesar. Nah, di sini sama dengan max dalam kurung kita masukkan angka. Saya mulai dari
7, 5, 6, 4, 7, 2, 3, 9, 4, 6, dan 8. Nah, hasilnya 9 karena 9 adalah angka yang paling terbesar. Kemudian average. Average berfungsi untuk mencari nilai dari angka. Average, misalnya average dalam kurung masukkan angka ya, angka 2, 7, 5, 4, 9, 4, 5, 6. Nah, kita klik, maka inilah hasilnya. Kemudian if sebagai logika, sama dengan if kurung A2 sama dengan 5.2 laki-laki. Kemudian perempuan. Sini sudah saya masukkan. Nah, 5 ini adalah pemilikan dari si laki-laki. Selebihnya adalah perempuan. Nah, inilah perempuan. Ketika saya klik 5, maka dia akan berubah laki-laki. Ketika 6, maka dia akan perempuan. Kemudian count ini berfungsi menghitung jumlah angka. Nah, sini sudah saya masukkan hanya digit angka aja, hanya menghitung. Nah, ini 10 karena digitnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian konta untuk menghitung angka dan huruf. Nah, di sini huruf juga kita hitung, bukan hanya angka saja yang bisa dihitung, tapi huruf juga. Kemudian sama dengan konta dalam kurung (3S), saya campur-campur aja angka dan huruf. 5, 2, 4, D, E, D, F, G maksudnya 5. Maka jumlahnya 10. Lanjut lower ini berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi kecil. Nah, sini fungsinya mengubah kalimat menjadi kecil. Contohnya dengan saya menggunakan huruf kapital. Saya sedang belajar. Nah, kita klik dengan lower dalam kurung B2. Kita klik. Nah, di sini sudah berubah menjadi huruf kecil. Saya sedang belajar. Lanjut proper berfungsi untuk mengubah awal kalimat menjadi kalimat kapital.
misalnya sama dengan proper dalam kurung petik 2 saya sedang belajar. Nah, di sini hurufnya terhambur, huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian saya enter. Nah, di sini sudah berubah huruf awalnya menjadi huruf kapital semua di setiap huruf awalnya. Kemudian substitute. Substitute berfungsi untuk mengganti kata-kata tertentu. Dan ini berfungsi untuk mengganti kata-kata tertentu. Sama dengan substitute maksudnya dalam kurung aku seorang mahasiswa. Nah, kita klik, bukan klik, kita tulis lagi aku, kemudian saya. Nah, di sini saya sudah masukkan kata aku akan digantikan dengan kata saya. Nah, di sini kata aku sudah terganti. Kemudian trim. Trim berfungsi untuk menghapus spasi. Nah, misalkan aku sedang belajar. Nah, di sini akan dihapus spasinya, kan di sini terlalu banyak. Sama dengan trim AB. B2 maksudnya aku sedang belajar, ini sudah terhapus. Kemudian upper. Upper berfungsi untuk mengubah suatu kalimat menjadi huruf kapital. Nah, ini mengubah suatu huruf kecil menjadi huruf besar. Sama dengan upper dalam kurung saya campurkan saja, saya sedang belajar. Nah, di sini sudah terubah menjadi huruf kapital. Kemudian yang terakhir leaf. Leaf berfungsi untuk mengambil data dari kiri, mengambil beberapa digit aja. Nah, saya makan ikan. Nah, maka sama dengan leaf dalam kurung B2 titik koma 3. Nah, maka hasilnya say karena hanya 3 diambil. Nah, ketika saya hapus 3 menjadi 4, maka hasilnya saya.